Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk audiens semua. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan artikel yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran 7B di Kolam Renang Tirta Argosiwara oleh Pratandha yaitu saya sendiri. Ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama perkenalan, yang kedua latar belakang penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima strategi pemasaran, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang penelitian sendiri yaitu analisis dilakukan untuk memahami tantangan pemasaran. Kolam renang Tirta Argosiwara mengalami jumlah pengunjung yang belum maksimal akibat fasilitas olahraga yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kompleksivitas strategi pemasaran. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan strategi pemasaran sebagai upaya meningkatkan daya tarik konsumen. Selanjutnya, kebutuhan akan pendekatan yang terpadu. Strategi 7B menjadi penting untuk mengevaluasi elemen-elemen kunci seperti produk, harga, tempat, promosi, pelayanan, lingkungan fisik, hingga proses operasional. Selanjutnya adalah fokus pada peningkatan daya tarik. Penentuan strategi pemasaran yang tepat diharapkan dapat mendukung peningkatan daya tarik dan optimalisasi fasilitas kolam renang. Pendekatan berbasis kasus. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan wawancara dan observasi untuk mendapatkan daya tarik pihak pengelola, karyawan, dan pengunjung. Ini adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk mendapatkan data yang mendalam terkait strategi pemasaran di kolam renang Tirta Argosiwara. Teknik pengumpulan datanya sendiri, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung dengan melibatkan responden yang terdiri dari pengelola, karyawan, dan pengunjung kolam renang. Jumlah responden. Penelitian ini melibatkan 7 responden, terdiri dari 5 pengunjung, 1 pengelola, dan 1 karyawan yang memberikan informasi terkait strategi pemasaran. Untuk keabsahan data, pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data, melibatkan berbagai sumber informasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan. Proses analisis data. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi pemasaran kolam renang. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dari produk, fasilitas kolam renang dirancang sesuai kebutuhan pengunjung dengan 4 kolam terpisah untuk anak-anak dan dewasa, serta tambahan kolam ikan yang memberikan nuansa rekreasi alami. Lingkungan kolam yang asri, bersih, dan nyaman dilengkapi dengan kantin, ruang bias, musola, dan tempat penitipan barang yang menambah kenyamanan. Meskipun demikian, terdapat kelemahan pada perawatan, seperti keramik retak dan lumut di beberapa area kolam yang dapat membahayakan keselamatan pengunjung. Yang kedua adalah harga. Harga tiket masuk tergolong terjangkau, cocok untuk berbagai kalangan, termasuk pelajar dengan fasilitas yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sistem pembayaran masih konvensional dengan hanya menerima pembayaran tunai, tanpa opsi pembayaran elektronik atau non-tunai, yang dapat mempersulit pengunjung tertentu. Penyesuaian harga secara berkala berdasarkan musim atau aktivitas dapat mempertahankan daya tarik pengunjung sambil meningkatkan pendapatan. Tempat. Lokasi kolam renang strategis, mudah dijangkau, dan dilengkapi dengan area parkir luas yang memadai untuk kendaraan pengunjung. Tata letak fasilitas kolam, termasuk kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, dirancang secara rapi dan sesuai standar kenyamanan dan keamanan. Namun, kurangnya papan tanda jalan di sekitar lokasi menjadi kendala bagi pengunjung baru. Meskipun masalah ini sebagai dapat teratasi dengan aplikasi navigasi digital seperti Google Maps. Promosi. Strategi promosi sebagian besar mengandalkan dari mulut ke mulut dengan efek baik dari pengunjung yang puas namun kurang menjangkau pasar yang lebih luas. Promosi media, baik cetak maupun digital, masih terbatas, memberikan ruang untuk peningkatan melalui platform online atau media sosial. Strategi pemasaran tambahan seperti program loyalitas diskon grup
atau kerjasama dengan sekolah dapat menarik lebih banyak pengunjung. Masyarakat. Tenaga kerja mayoritas berasal dari komunitas lokal yang menciptakan hubungan positif dengan masyarakat sekitar dan mendukung ekonomi lokal. Pelayanan karyawan ramah, tetapi kurangnya pelatihan profesional membuat kualitas layanan terkadang kurang konsisten. Tidak adanya evaluasi kinerja formal dan pelatihan berkala menjadi tantangan dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi staf. Bukti fisik. Lingkungan kolam yang didukung oleh panorama alam dan pohon rindang memberikan suasana yang nyaman dan alami bagi pengunjung. Fasilitas seperti tempat duduk, kantin, dan taman bermain anak melengkapi pengalaman rekreasi di kolam renang ini. Namun pasokan air yang berkurang selama musim kemarau menjadi tantangan yang perlu ditangani, misalnya dengan menyiapkan cadangan air alternatif. Proses operasional belum memiliki standar prosedur baku, seperti tidak adanya sistem seragam, pelacak data pengunjung, atau pelatihan kerja khusus bagi staf. Tidak ada sistem pencatatan pengunjung dan tersistematif yang membuat evaluasi kerja dan prediksi pengembangan menjadi sulit dilakukan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdapat 3, yaitu penawaran bertema alam, promosi terbatas, dan saran peningkatan periklanan. Yang keenam, kesimpulan. Ada 6 kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, optimalisasi kekuatan yang ada. Yang kedua, peningkatan kelemahan yang teridentifikasi. Yang ketiga, rekomendasi strategi promosi dan SDM atau sumber daya manusia. Lalu, komitmen terhadap lingkungan fisik. Dan yang terakhir, strategi holistik untuk pertumbuhan pengunjung seperti evaluasi berkala, baik itu promosi, perawatan, maupun operasional. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Bila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.